mengenai interaksi manusia dan komputer. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalan dulu ya teman-teman. Nama aku Della Ramanda Puspita dengan nomor NPM 1012 0232 dari kelas 3KA 19. Definisi IMK. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem komputer interaksi untuk digunakan oleh manusia serta studi tentang fenomena-fenomena besar yang berhubungan. Ilmu-ilmu apa aja sih yang terlibat dalam IMK? Pertama ada psikologi, ergonomi, sosiologi, bisnis, desain grafis, komputer, ilmu kognitif, teknik, dan lain-lain. Interaksi adalah komunikasi dua arah antara manusia atau user dengan sistem komputer. Komunikasinya dibedakan menjadi dua, ada secara langsung dan tidak langsung. Jenis dari interaksi sendiri, pertama ada CLI, contohnya seperti Linux, Unix, DOS. Kedua ada menu, daftar perintah yang ditampilkan monitor. Ketiga ada natural language, yaitu bahasa pemrograman terstruktur. Selanjutnya, query answer, dan query dialog. Contohnya seperti pop-up. Lalu ada form fields, formulir dengan lembar kerja. Contohnya seperti Microsoft Excel. Lalu ada WIMP, singkatan dari Windows, icon, menus, dan pointer. Contohnya seperti button dan color. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam user interface. Dibagi menjadi 4 topik, yaitu pengertian, karakteristik, bentuk-bentuk, dan prinsip utama. Pertama kita akan bahas mengenai pengertiannya. Interface adalah program antarmuka. User interface adalah tampilan visual dari program yang dapat menghubungkan sistem dengan user, di mana berguna untuk meningkatkan ekonomi atau berguna bagi banyak orang. Lalu kita akan masuk ke dalam karakteristik. Karakteristiknya dibagi menjadi 6. Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, konsisten. Ketiga, kontras warna yang baik. Keempat, desain yang responsif. Kelima, pengguna bisa mempelajari icon yang ada. Dan terakhir, informasinya terstruktur. Bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk dari UI sendiri, pertama ada Graphic User Interface atau GUI, kedua Command Line Interface atau CLI, ketiga adalah Voice, contohnya seperti Siri. Dan terakhir adalah prinsip utama. Pertama ada User Compatibility, Product Compatibility, Task Compatibility, Workflow Compatibility, Consistency, Familiarity, Simplicity, dan Direct Manipulation. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah dialog. Dialog adalah pertukaran instruksi antara komputer dan manusia. Karakteristik dialog box, pertama, keseimbangan antara manusia dan komputer. Kedua, bisa diobservasi, bisa dikontrol, umpan balik, konsistensi. Sifat ragam dialog. Yang pertama, kekuatan di mana komputer dapat melakukan semua perintah dari user. Kedua, sistem harus bersifat tidak kaku. Ketiga, menimbulkan inisiatif. Keempat, beban informasi. Kelima, kompleksitas dari dialog tidak membingungkan. Dan yang terakhir adalah prinsip desain. Terdapat 5 prinsip. Pertama, keselarasan, yaitu keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Kedua, kesebandingan, hubungan perbandingan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ketiga, penekanan, mengarahkan pandangan pada suatu yang ditonjolkan. Keempat, irama, terjadi karena adanya pengulangan yang menyebabkan kita dapat merasakan pergerakan. Dan terakhir ada keseimbangan, terjadi apabila setiap elemen ditempatkan dengan rasa yang pas.
kasih telah menyaksikan. Bye-bye.